Guilty? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang KB dengan role play konseling KB kepada pasangan suami istri. Sebelum ke video, perkenalkan saya Alam sebagai suami. Perkenalkan, saya adalah Sri Rahayu sebagai istri. Perkenalkan, saya Siska Dewianti sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keluarga berencana. Menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, tujuan keluarga berencana yaitu 1. Untuk mencegah atau menunda kehamilan. Mencegah atau menunda kehamilan bagi pasangan usia subur dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Yang kedua, yaitu umur di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral. Yang keempat, yaitu penggunaan kondom kurang menguntungkan bagi pasangan muda dikarenakan frekuensi bersenggamanya masih tinggi sehingga mempunyai kegagalan tinggi. Dan yang kelima, yaitu penggunaan IUD atau intrauterine device dianjurkan untuk menunda kehamilan jarang lebih lama. Baik, di sini ada ruang lingkup KB meliputi yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Yang kedua ada konseling. Yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi. Yang keempat pelayanan infertilitas. Yang kelima pendidikan seks atau sex education. Yang keenam konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang ketujuh ada konsultasi genetik. Yang kedelapan tes keganasan. Yang kesembilan itu yang terakhir adopsi. Kemudian ada 4 ciri-ciri alat kontrasepsi yang dianjurkan. Yang pertama pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling sering atau paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan pil KB. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan yang pertama, tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8%. Kemudian head menjadi lancar dan kram berkurang saat head. Tetapi ada pula jenis pil KB yang menghentikan head. Kemudian ada kekurangannya, tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Kemudian tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, kanker rahim, migrain, serta tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua ada kondom pria. Kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Di sini ada kelebihan dan kekurangan kondom pria. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, harga terjangkau, praktis dan mudah digunakan, dapat mencegah dari penyakit menular seksual, mudah diperoleh di toko atau apotek. Adapun kekurangannya, tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. Kemudian yang ketiga ada suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada 2 jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 bulan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari suntik KB. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, lebih efektif dan praktis dari pil KB.
Yang kedua, tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, harga relatif mahal, perlu kunjungan secara rutin ke medis, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur, tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Yang keempat yaitu implan. KB implan atau susu merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek apel. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progesterin secara perlahan yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit atau biasanya lengan bagian atas. Kelebihan dari implan yaitu sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dan bisa bertahan lama hingga 3 tahun. Kekurangannya yaitu 1. Biaya yang relatif mahal. Yang kedua, siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Yang ketiga yaitu resiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. KB implan terbagi lagi menjadi 5. 1. IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak dapat membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD yang paling umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dapat bertahan hingga 10 tahun dan IUD yang mengandung hormon perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihan dari IUD yaitu tidak memerlukan perawatan yang rumit dan bisa bertahan lama. Kemudian kekurangannya yaitu IUD dapat menyebabkan haid menjadi tidak lancar, resiko bergeser dan keluar dari tempatnya, biaya yang mahal dan resiko efek samping seperti muncul bercak darah 3-6 bulan saat pemakaian pertama. Yang kedua yaitu kondom wanita. Kondom wanita berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik menuju kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria. Kelebihannya memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual dan menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Kekurangannya muncul bunyi yang mengganggu saat digunakan, hanya sekali pakai, kemudian kurang efektif daripada kondom pria dan tingkat kegagalan mencapai 21%. Selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu spermisida. Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum melakukan hubungan seksual. Produk ini berbentuk gel, krim, membran atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari produk spermisida. Yang pertama yaitu mudah digunakan dan yang kedua yaitu harganya yang terjangkau. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari produk spermisida. Yang pertama yaitu beberapa jenis spermisida harus diaplikasikan 30 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Yang kedua, resiko terjadi iritasi pada organ intim bila sering digunakan. Yang ketiga, penggunaan harus disertai dengan kontrasepsi lain, contohnya seperti kondom. Yang keempat, tingkat kegagalan mencapai 29%. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu vastektomi. Vastektomi dilakukan melalui operasi kecil dengan pemberian obat bius lokal pada area testis dan kantung jakar atau skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat. Dengan begitu,
sperma tidak dapat mencapai air mani. Hal ini membuat air mani tidak mengandung sperma ketika ejakulasi. Selanjutnya yang kelima yaitu KB permanen atau tubektomi. KB permanen bisa menjadi pilihan. Metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas yang tinggi atau hampir 100% efektif untuk mencegah kehamilan. Tubektomi atau proses pengikatan tuba falopi mencegah kehamilan dengan cara alami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk Ibu dan Bapak. Selamat siang Ibu dan Bapak, perkenalkan saya perawat Siska. Kebetulan saya yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik, di sini Ibu dan Bapak ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, saya Dela. Kami baru menikah 2 minggu yang lalu. Saya rencana ingin menggunakan KB untuk menunda kehamilan karena kami belum siap untuk mempunyai anak. Baik Ibu dan Bapak, saya sendiri insya Allah di sini akan menjaga kerahasiaan dan privasi Ibu dan Bapak. Mungkin Ibu dan Bapak sebelum kesini sudah menentukan pilihan atau sudah mendengar dari tetangga untuk menggunakan KB apa? Sebenarnya saya sudah mendengar dari tetangga, tetapi saya belum mengetahui jenis KB seperti apa yang ingin saya gunakan. Tetapi saya ingin KB yang jangkanya panjang. Baik Ibu, sebelum ke sana saya akan menanyakan informasi terlebih dahulu. Untuk nama ibunya sendiri Ibu Dela, benar? Benar? Untuk suaminya Bapak siapa namanya? Untuk umur ibunya berapa tahun? 22 tahun Sus. Untuk umur suaminya? 23 tahun. Untuk alamatnya Ibu di mana? Kampung Sukamaju, RT 10 RW 3. Oh iya, berarti ini pernikahan pertama ya Ibu Bapak? Betul Sus. Untuk lama pernikahannya sudah berapa lama? Kami baru menikah 2 minggu yang lalu. Ya Ibu pernah menggunakan KB? Ya Sus, kami ketika berhubungan badan selalu menggunakan kondom. Oh iya baik Bu, berarti Ibu dan Bapak ketika melakukan hubungan badan selalu menggunakan kondom ya Ibu dan Bapak? Ya Sus. Baik Ibu dan Bapak, sebelumnya apakah mempunyai penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes atau penyakit jantung? Tidak Sus. Ibu, mungkin Ibu baru pertama ya di sini menggunakan KB. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa macam KB untuk KB jangka pendek dan KB untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri di sini ada pil KB, ada suntik KB dan kondom. Untuk jangka panjang di sini ada IUD dan implan. Baik Ibu, dikarenakan Ibu umurnya bisa dibilang masih muda, jadi Ibu bisa menggunakan beberapa jenis KB. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya kekurangan dan kelebihan beberapa jenis KB. Di sini ada pil KB. Di sini kekurangannya bisa menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan bisa membuat payudara memeras. Tidak dianjurkan untuk wanita yang mempunyai penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan tekanan darah. Selanjutnya di sini ada suntik KB ya Ibu. Untuk kelebihannya di sini lebih efektif. Kegagalannya pada suntik KB 1 bulan 1% jika digunakan dengan benar. Untuk kekurangannya di sini harga relatif mahal dan bisa menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, dan tidak dianjurkan untuk wanita yang mempunyai riwayat penyakit migrain, diabetes, stroke, dan serangan jantung. Di sini selanjutnya ada kondom. Untuk kelebihannya harganya terjangkau, mudah diperoleh di toko atau di apotek, praktis dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya di sini tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat atau kurang efektif. Selanjutnya di sini ada implan. Untuk kelebihannya di sini sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Untuk ketahanannya tahan selama 3 tahun. Untuk kekurangannya di sini ada biaya relatif mahal, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, resiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan,
ya. Untuk kelebihannya di sini tidak memerlukan perawatan yang rumit, tahan lama. Kekurangannya di sini IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, resiko bergeser dan keluar dari tempatnya, resiko efek samping seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian, dan biaya relatif mahal. Sebelumnya Ibu, apa ada yang saya akan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Baik, Ibu dan Bapak, apakah sudah menentukan pilihan untuk menggunakan AKB apa? Bagaimana, Pak? Gimana Ibu aja? Baik, sepertinya saya akan menggunakan KB implan dikarenakan jangkanya yang panjang, Sus. Baik Ibu, sebelum kita ke pemasangan KB implan, saya akan menjelaskan kembali tentang KB implan. Baik Ibu, untuk KB implan sendiri terdiri dari 2 batang susuk yang lembut dan terbuat dari sejenis material karet elastis. Dan untuk penggunaannya digunakan di lengan atas dan mungkin akan terasa sakit jika dimasukkan. Untuk ukuran batang implan, untuk panjangnya 3,4 cm dan diameter 2,4 cm. Apakah Ibu sudah paham dan mengerti? Sudah, Sus. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pemasangan KB implan, di sini Ibu dan Bapak harus menandatangani surat persetujuan terlebih dahulu. Baik Ibu, kita akan melakukan tindakan pemasangan implan. Untuk Bapak sendiri bisa ditunggu di sini sebentar. Baik Ibu, Ibu bisa mengikuti saya. Baik Ibu, setelah dilakukan pemasangan KB implan, bagaimana perasaan Ibu? Ternyata pemakaian KB implan ini sedikit sakit juga ya, Sus. Iya, memang Bu sedikit sakit. Tadi saya sudah dijelaskan di awal, memang sedikit sakit ketika dimasukkan, dan mungkin Ibu baru pertama kali juga memakai KB. Baik Ibu dan Bapak bisa melakukan administrasi pembayaran di depan, dan saya mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak, terutama kepada Ibu, untuk kembali lagi ke sini setelah pemakaian implan 3 tahun untuk pelepasan KB implan. Ini Bapak diambil dan melakukan pembayaran ya. Ya, Sus. Sus. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama Ibu, Pak. Mungkin hanya ini yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.